inilah yang dibicarakan Nabi. Antum nggak pernah ketemu Nabi kan? Paling-paling mimpi, itu pun cuma mimpi. Dan di antara ini yang mimpi cuma beberapa. Enggak dikasih mimpi, enggak ketemu, tapi percaya. Ini namanya tubah, keberkahan yang luar biasa. Dan Nabi memberi istilah kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman, percaya kepada beliau bukan sebagai sahabat teman, tapi sebagai saudara. Kita masuk ke 9, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan juga pengarang kitab ini dan guru-guru saya yang mengijazahkan ilmu melalui beliau. Ila ruhi Sayyidina Nabi SAW wa ila ruhi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Amin. Qala, beliau mengatakan subutul bisyarati bil jannati li akhir hadhil ummah kama thabatat li awwaliha. Tetapnya kabar gembira, bisyarah bil jannah, bahwa umat ini akan masuk surga, li akhir hadhil ummah kama thabatat li awwaliha. Umat ini, ada awal umat ini sahabat, akhir umat ini pejuang akhir zaman, disebut Al-Mahdiyin ya. Mereka sama statusnya, sama-sama dikabarkan masuk surga. Yang ketemu Rasulullah dan yang gak ketemu Rasulullah sama-sama dapat satu kemuliaan di surga, namanya tuba. Nabi ditanya, ma hiya tuba ya Rasulullah, apa makna tuba? Tuba syajaratun fil jannah. Tuba itu pohon di surga, yang pohonnya itu menjulang daunnya. Jika ada orang jalan di bawahnya, itu 100 tahun perjalanan baru selesai di bawahnya. 100 tahun, ada yang umurnya 100 tahun. Itu tuba. Jaa fil hadis an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tuba liman ra'ani. Coba ikuti. Tuba liman ra'ani. Apa arti tuba? Ya. Keberkahan pohon surgawi, rindangnya, sejuknya akan diberikan kepada man ra'ani, siapa yang bertemu aku. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW punya muridnya disebut apa? Sahabat. Wa tuba, lalu Nabi mengatakan 7 kali, 7 generasi, sampai ke belakang. Liman lam yarani wa amana bi. Beruntung yang tidak bertemu aku, tapi dia percaya kepadaku. Dan kita, inilah yang dibicarakan Nabi. Antum gak pernah ketemu Nabi kan? Paling-paling mimpi, itu pun cuma mimpi. Dan di antara ini yang mimpi cuma beberapa. Enggak dikasih mimpi, enggak ketemu, tapi percaya. Ini namanya tubah, keberkahan yang luar biasa. Dan Nabi memberi istilah kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman, percaya kepada beliau bukan sebagai sahabat teman, tapi sebagai saudara. Beliau mengatakan, ikhwani, itulah saudaraku. Padahal Rasulullah itu Abul Arwah, bapaknya ruh, tapi nyebut kita saudara ya. Maka nanti Imam Mahdi jika keluar, dia akan memanggil umat Nabi Muhammad dengan wahai saudara-saudaraku, mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Betul-betul dianggap saudara, seperti saudara kandung. Seperti saudara kandung, tapi itu nanti Pak ya. Kapanlah itu wallahu a'lam bisawab ya. Semoga kita termasuk jika dipanjangkan umurnya, jika tidak termasuk yang mempercayainya. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini
Al-Hakim, dan juga ada kitab ini Sahih Mustadrak, namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Ya. Kita sering dengarnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada Sahih yang lain, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah, ada Sahih Al-Hakim. Warawat Tayalisi, Imam Abu Dawud At-Tayalisi, Imam Salafus Saleh, Abd bin Humaid punya musnad dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi ditanya, "Ara'aita man amana bika wa lam yarak wa saddaqaka wa lam yarak?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai orang yang percaya kamu tapi tidak pernah bertemu engkau, yang membenarkan ajaranmu tapi tidak pernah bergaul denganmu? Apa jawaban Nabi? Ulaika ikhwani, mereka itulah saudaraku. Ya, maka saya sampaikan kepada yang hadir, wahai saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika ma'i, mereka itulah saudaraku, bersamaku. Tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntung orang yang bertemu aku percaya. Berarti kalau ketemu enggak percaya, Abu siapa? Abu juga, tapi Abu Lahab. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kurang apa Abu Lahab? Dia paman Rasulullah. Kurang apa Abu Lahab? Dia masih Bani Hashim. Kurang apa dia? Dia dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah meringankan setiap hari Isnin azab yang ada pada Abu Lahab, karena dia pernah senang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah meringankan Abu Talib karena dia pernah memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang berjuang untuk agama ini, Allah ringankan hidupnya dunia akhirat. Insyaallah. Wa rawat Tabrani bi rijali thiqat. Imam Tabrani meriwayatkan dengan periwayat-periwayat yang kredibel, artinya riwayatnya sahih. Wal Hakim dari Abdullah ibn Busur marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Marfu'an artinya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani man ra'ani, tuba liman ra'a man ra'ani. Nah, ini versinya lain lagi. Beruntung yang bertemu aku, percaya kepadaku. Beruntung yang tidak bertemu aku, tapi bertemu murid-muridku, atau bertemu murid daripada murid-muridku. Itu diteruskan sampai sekarang. Makanya ada namanya al-musalsal birru'yatin nabi, birru'yatil syekh. Ada musalsal hadis melihat guru. Saya dulu melihat guru saya, murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Mereka mengatakan kami melihat Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan saya melihat Syekh Umar Hamdan. Terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, yaitu Abdullah bin Busur, Abdullah bin Umar, kami melihat Rasulullah SAW. Semoga ini menjadi asbab kita termasuk hadis ini, ya. Walaupun wajah saya tidak pantas antum melihat, ya, tapi insyaallah wajah hina ini pernah memandang guru-guru mulia, ya. Wajah pendosa ini pernah bersalaman mencium tangan guru-guru mulia. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Wa jaa fi haditsin akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban ziyadah wa hiya annahu su'ila ma tuba qala syajaratun fil jannah. Tadi saya sudah sebutkan. Lalu Imam Ahmad dan Ibnu Hibban menambahkan, Nabi ditanya apakah itu tuba? Nabi menjawab syajaratun fil jannah, pohon-pohon di surga. Ada lagi pohon-pohon surga yang tidak disebut tuba, tapi ada disebut pohon subhanallah. Kata Nabi, subhanallah bihamdihi subhanal azim, ghurisat lahu syajaratun fil jannah, gharsun fil jannah. Siapa yang baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, Allah tumbuhkan pohon-pohon di surga. Jika membaca subhanallah bihamdihi subhanal azim, ada pohon di surga. Memandang Rasulullah, ada pohon di surga. Kira-kira kalau di kolbunya ada nama Rasulullah, ada apa di surga nanti? Ya.
Jadi kolbunya ada cinta kepada Rasulullah. Kira-kira antum bagaimana dengan Rasulullah nanti? Ya, kita nggak bisa bayangkan. Maka Nabi mengatakan, haula ikhwani, mereka itu saudaraku, ma'i, mereka akan bersamaku. Bahkan mereka bersamaku semenjak mereka masih di dunia. Inilah perkataan daripada guru Imam Mutailah Sekandari, Abul Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Tidaklah aku memandang sesuatu sedetik pun kecuali aku memandang Rasulullah di dalamnya, bersamanya atau setelahnya. Jika terlepas pandanganku dari Nabi Muhammad SAW, maka la asbahtu kafiran, aku menganggap diriku kafir. Imam Abul Abbas Al-Mursi. Makomnya makom ini namanya Ma'iyah Muhammadiyah. Apa nama makomnya? Ma'iyah Muhammadiyah. Dia merasa bersama Nabi di mana saja. Saya pernah Allah beri anugerah itu 3 hari saja, tapi saya nggak sanggup. 3 hari Pak, kemana aja memandang melihat Nabi Muhammad SAW, nggak sanggup. Akhirnya saya sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak sanggup dengan kondisi ini. Kita sholat 2 rakaat, habis sholat dapat isyarat baca kitab Sholawat Dalail Khairat. Maka saya bacalah amalannya Kiai Abdurrahman dulu masih santri. Masih Kiai? Masih pastinya ya. Murid Gusmi pasti baca Dalail Khairat dan Quran tentunya. Baru rasa itu kemudian yang tadi berkembang keluar, kemudian mengkerut di dalam kolbu. Jadi dia hanya ada di kolbu ini. Kalau enggak kemana aja yang saya lihat Nabi Muhammad, enggak sanggup ceramah saya. Ngelihat apa aja nangis. Ngelihat apa aja kemudian kita melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Jika ingin merasakan itu, perbanyak salawat Nur Zaki. Salawat yang diijazahkan Maulana Al-Imam Abdul Hasan Syazili, guru dari Al-Mursi yang tadi melihat Rasulullah di mana-mana. Bacaannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuriz zati wa sirris sari fi jamil asma'i was sifat. Ada tambahannya, wadzat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikan, alirkan rahmatmu, limpahkan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad? An-nuriz zati, cahaya yang mengalir, yang memancar di semua benda, di semua objek, semua zat. Wasirris sari, sir, rahasia yang mengalir di semua tempat. Apapun yang ada di alam semesta ini, di situ ada sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan benci kepada Salafi, jangan benci kepada Yahudi, benci kepada akhlak mereka yang jelek. Ya, jangan benci kepada pemaksiat, benci maksiatnya boleh. Hatta tidak boleh benci kepada orang hasad, karena orang hasad itu hanya jahat di saat dia hasad. Maka di Quran disebut wa min syarri hasidin idza hasad. Ada tambahannya, idza hasad, dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad. Jika dia hasad, berarti kita berlindung dari sifat buruknya, bukan dari personnya, karena di dalam dirinya masih ada mengalir sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wasirris sari fi jamil asma'i was sifati waz zat ya. Di semua benda, di semua alam, di semua sifat ya. Nah, itu kalau antum amalkan terus pada sholat 7 kali aja ya. Rindu itu akan muncul, enggak sekarang nanti, enggak nantinya lagi ya, insya Allah. Yang ke-9 sudah, sekarang yang ke-10, al-khasais al-ashira, kekhususan yang ke-10 yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Jadi ada bisyarah, kabar gembira, dulu sekarang sama. Tapi kalau masa ya, ada 2 riwayat yang berbeda, tapi itu kita komparasi. Yang pertama, khairul qurun qarni. Nah, maka Sidi Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, sabatat bil ittifaq afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah disepakati
bahwa masa yang paling cemerlang itu masa baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa, kurun itu 100 tahun. Itu masaku, yaitu 100 tahun dari aku hidup. Nabi wafat tahun 10 atau awal 11 Hijriah. Maka dari tahun beliau wafat sampai tahun 111. Sampai tahun 111. Itulah akhir daripada masa cahaya pertama. Lalu Nabi mengatakan, tsummal ladzina yalunahum. Lalu masa setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu masa setelahnya. Berapa kali? 3 kali. Ini yang disebut salafus saleh. Salafus. Jadi salaf itu dulu, bukan sekarang. Ya, dakwah salaf dulu. Kalau sekarang bukan dakwah salaf namanya, dakwah salafi. Jangan salah membuat istilah. Salaf dulu. Menyebut dakwah kita sekarang dakwah salaf itu kebohongan terhadap Rasulullah, kebohongan terhadap sahabat Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cukup katakan dakwah kami ingin ikut salaf, kita sebut salafi, boleh, gak masalah. Jadi kurang ya nisbat salafi, itu ada ya nisbat di belakang, itu bermasalah. Ya, bermasalah itu. Dan yang perlu kita ketahui, kita ulang-ulang, salaf itu bukan satu aliran. Saya mau tanya, Abu Hanifah salaf bukan? Abu Hanifah wafat 150, masih salaf? Imam Malik 179, masih salaf? Syafi'i 204, masih salaf? Ahmad bin Hanbali 241, masih salaf? Bukhari 256, masih salaf? Muslim 261, masih salaf semua. Dan mereka semuanya beda. Mereka semuanya beda. Berarti salah satu warisan salafus saleh adalah berikhtilaf tidak membuat mereka saling benci membenci. Ikhtilaf tidak membuat mereka merasa paling benar. Itu baru salaf. Maka dakwah salafi hakiki adalah dakwah yang menganggap perbedaan itu rahmat. Ya, makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Perbedaan ulamaku, ulama umatku itu rahmat. Itu Imam Abu Yazid yang mengatakan, ya. Beliau wafatnya sama dengan Imam Muslim 261 Hijriah. Jadi saya nggak ada masalah kalau orang ngomong kami dakwah salafi, kami manhaj salafi, silakan. Itu kan ngaku, saya punya sanadnya, saya punya silsilahnya, bahwa manhaj kita manhaj yang ngikutin salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Salaf Syafi'i. Dalam hadis kita ikut Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya. Dalam akidah kita ikut Imam Salaf, Tahawi, Asy'ari, dan lain-lain. Semuanya salaf. Imam Asy'ari cuma wafatnya sudah di awal khalaf, awal abad keempat Hijriah. Jadi kita nggak usah berebut-rebut salaf, ya. Cukup buktikan saja mana sanadmu, mana silsilahmu, ya. Dan yang kedua, tidak cukup sanad, buktikan dengan akhlakmu. Salaf itu betul-betul menghargai perbedaan. Ada 1-2 salaf yang konflik dengan Abu Hanifah, tapi coba lihat nama mereka Allah tutup, hanya masyhur di kalangan ahli hadis. Ahli hadis pun gak semua kenal. Allah masyhurkan Abu Hanifah yang digunjingkan di waktu hidupnya, ya. Saya sering menyebutkan ini, saya ulang di sini. Abu Hanifah dituduh najis oleh seorang imam, kita nggak usah sebut nama imamnya. Ketika dia mati, apa kata mereka ini? Ulama mereka di Basrah, Allah mensucikan bumi dari kotoran-kotorannya, yaitu Abu Hanifah. Mereka sebut Abu Hanifah kotoran. Imam Syafi'i dituduh Syiah Rafidah karena fikihnya ada yang mirip dengan Syiah Imamiyah waktu itu. Karena fikih Syafi'i paling mirip, kunut, bismillah dijaharkan, sholat boleh dijamak. Orang Syiah tiap hari jamak, tapi tidak qasar. Zuhur, asar, maghrib, isya. Imam Syafi'i membolehkan tapi tidak dijadikan tradisi. Ya, ada riwayatnya. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lain tentunya. Qala al-ulama,
Al-maqsud bidzalika 'asru as-sahaba wa muddatuhum min al-bi'sa 120 sana aw dunaha biqalil aw faqa biqal al-khilaf fi wafati akhir as-sahaba mautan Abi Tufail, ya. Nah, sahabat terakhir yang meninggal 121. 121 itu ternyata kalau versi beliau dihitungnya 121 bukan 111. Kalau saya tadi nyebutin berapa? 111. Ternyata Nabi waktu tahun 11 Hijriah berbicara dan mengabarkan bahkan ada orang yang hidup pada malam ini 100 tahun lagi setelahku. Meninggal Anas bin Malik, meninggal fulan. Sisa satu sahabat yang meninggal, namanya Abu Tufail. Tahun berapa dia wafat? 121. Berarti 110 Hijriah. Lama hidupnya semenjak Rasulullah SAW wafat, ya. Berapa jumlah sahabat Nabi? 124.000. Tapi yang terekam namanya hanya antara 12 sampai 15.000. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi tidak sampai 1.000. Yang jadi mujtahid tidak sampai 100. Lah kok sekarang ada orang berani langsung kepada kitab dan sunnah? Itu mujtahid namanya, Pak. Jadi yang boleh langsung mengakses kepada Al-Quran dan sunnah dalam hukum itu cuma ulama mujtahid, bukan semua ulama. Ulama ada yang taklid, dia nggak sanggup langsung ke Quran dan sunnah. Kok ada orang baru hijrah 3 bulan mengatakan nggak usah ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran dan sunnah? Itu konyol namanya, ya, kekonyolan yang diilmiahkan, ya. Manhaj al-konyoliyah al-ilmiyah. Bagi saya itu kekonyolan. Kenapa? Selevel Imam Bukhari yang dielu-elukan oleh kelompok yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, itu berguru tidak langsung kepada Allah dan Rasul, bergurunya kepada imam-imam. Gurunya hampir 2.000. Abu Hanifah gurunya 4.000. Ada yang antum punya guru 4.000? Oh, sebanyak 100 dia punya, nggak guru 100. Di YouTube kali ada ya. Nonton 100 kali YouTube gitu. Enggak, ini beneran. Imam Bukhari datang. Coba betapa malasnya umat akhir zaman. Imam Bukhari dulu ngambil satu hadis innamal a'malu binniyat, dia berangkat dari Uzbek ke Mekah, bukan pakai pesawat, bukan pakai bus. Umat akhir zaman sudah punya mobil, punya motor, ada Grab, ada Gojek, ada segala macam, ada kereta, ada MRT, tapi masih sulit untuk mengambil 1-2 hadis satu kitab daripada ulama. Ya, meninggal baru nangis. Ya Allah, meninggal, ya Allah, saya dulu pengen ngaji kepada beliau. Ya. Rasain, ya. Ulama sekarang sudah banyak, ini regenerasi yang muda. Ulama-ulama senior sudah orang ambil, yakbit, ambil. Ilmu itu enggak, orang nonton bola nggak akan hilang ilmunya. Kepalanya kebentur nggak hilang ilmunya, tapi kalau kepalanya hilang baru hilang ilmunya, ya. Allah benamkan tubuhnya berikut ilmunya, karena ilmu nggak bisa dipindahin. Saya giniin kepala terus giniin ke antum, nggak bisa. Ilmu itu diambil dengan mendengar, dengan menyimak, memahami, diulang. Proses ini harus dilalui. Nggak dilalui nggak dapat ilmu, nggak hidup. Saya pengen laduni gitu ya. Sehebat apapun orang laduni, jika penerjemahnya di sini nggak bagus, terjemahannya nggak bagus. Sudah banyak orang laduni saya ketemu, tapi kalau ngomong nggak jelas. Ngomongnya betul-betul vulgar berbicara tentang Allah, ya. Vulgar berbicara tentang Nabi Muhammad. Berbicara Nabi Muhammadnya itu kayak, ya orang laduni mau gimana? Saking dekatnya dengan Rasulullah. Bagi orang awam itu vulgar, tapi bagi saya itu menarik. Kalau kita buka ilmu mereka di kalangan awam, bisa tazandaku, bisa zindik, bisa orang salah faham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah para sahabat 124.000. Tapi yang jadi mujtahid, jadi imam mazhab, imam, mereka nggak nyampe 50, nggak nyampe 20 aja nggak nyampe, Pak. Sekitar itu 20-an.
Dari 124.000, kemudian pengikutnya lebih banyak, dan sampai sekarang. Sekarang sudah berapa umat Islam di dunia? Ada 1M, 2M, hampir 2M, barangkali ya. Banyak pedikit tuh dibandingkan 124.000. Cuma nanti itu bakal balik lagi, Pak. Ketika telah terjadi pancaroba akhir zaman, itu yang 1-2 miliar itu banyak yang gugur. Sisa nanti cuma wallahu alam berapa ya. Yang pejuang 124.000, yang lain bingung, terombang-ambing, ikut yang mana dia bingung ya. Semoga kita termasuk yang 124.000 atau pengikut mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini mengenai afdol dalam sisi kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hadis yang berikut. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dan Thayalisi, kemudian dihasankan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar. Apa kata beliau? Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau berkata, atadruna ayyul khalqi afdal imanan. Kalau tadi afdal asran, lebih mulia waktunya. Sekarang Nabi bertanya, lebih mulia imannya. Beda? Khairul qurun qarni, ini time, waktu. Maka salaf itu zaman mubarak, bukan manhaj mubarak. Salaf itu waktu yang diberkahi, bukan manhaj yang diberkahi. Karena banyak manhaj di zaman itu. Bahkan ada manhaj yang batil, ada yang Mu'tazilah, ada yang Jahmiyah, ada yang Jabariyah, ya. Ada yang Khawarij. Semuanya ada di awal abad pertama. Lalu Nabi mengatakan, ayyul khalq afdhalu iman. Manakah makhluk yang paling afdal imannya? Qulna, kami berkata, ya. Al-malaikah, yaitu malaikat. Ini jawaban sahabat, ya. Jadi sahabat ini Nabi ajak diskusi. Ayo, siapa yang lebih tinggi imannya? Menurut sahabat, salah seorang sahabat yang lebih tinggi malah malaikat. Qal wa haqqul lahum bal ghairuhum. Oh, pantas, malaikat tinggi iman wajar, kata Nabi. Selain mereka ada enggak yang lebih tinggi imannya? Qulna al-anbiya, para nabi, kata para sahabat. Nabi jawab, haqqul lahum bal ghairuhum. Itu sudah pantas untuk para nabi. Nabi beriman wajar. Adakah selain mereka? Qal afdalul khalqi imanan. Enggak ada yang bisa jawab, Nabi sendiri yang jawab. Makhluk yang paling afdal imannya, qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang yang belum lahir, masih disulbi, nanti dia lahir, dia tidak pernah bertemu aku, tapi dia percaya kepadaku. Ya. Fahum afdalul khalqi imanan. Orang ini imannya lebih mulia. Makanya nanti para nabi, para malaikat, para sahabat, syuhada itu bingung dengan umat akhir zaman. Umat akhir zaman dijemput oleh makhluk cahaya dan bergerak seperti kilat sampai di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di lafaz itu ada kalimat yaghbituhumul anbiya wal auliya. Para nabi, para syuhada, mereka iri. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai di dalam rahmatku. Ya, semoga kita termasuk, Pak. Amin. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, tidaklah, ya, la yudra, umatku ini seperti air hujan, la yudra, tidaklah diketahui manakah yang lebih baik, awalnya atau akhirnya. Air hujan itu awal sama akhirnya sama-sama berkah, sama-sama berkah. Yang pertama menghabiskan debu-debu, yang terakhir airnya murni. Entah mana yang lebih mulia. Jadi Nabi ngomong, saya tidak bisa melebih-lebihkan. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara umum. Entah umat terakhir, entah umat awal.
Umat awal wajar karena mereka ketemu aku. Umat akhir luar biasa, tidak pernah bertemu aku tapi percaya kepadaku. Ya. Alhamdulillah, kepercayaan ini, rasa iman itu ada di kalbu kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun demikian, kata Said Muhammad di paragraf terakhir beliau mengatakan, wa nahnu la nuhibbu an nata'arrad ila al-khilaf al-jari bainal ulama fi qadid at-taswiyah. Ya. Kita enggak akan adu-adu ini, yang pasti la yamna'una min al-qaul bi anna musyahadata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatahu la ya'diluha syai'. Tidak diperdebatkan lagi bahwa memandang Rasulullah, bertemu Rasulullah itu tidak dapat dibandingkan dengan apa saja. Maksud Sayyid Muhammad, mau kita merasa iman kita lebih tinggi, tetap saja lebih mulia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas kita ngomong imanku sama dengan Abu Bakar, nggak pantas. Akidahku sama dengan Umar, Utsman, jangan. Cukup kita katakan kita mengikuti akidah mereka, iman mereka. Mengikut bukan sama. Ya, solatku tidak sama dengan solat Rasulullah, tapi solatku mengikuti solat Rasulullah, itu yang benar. Ya. Satu lagi, yang ke-11. Ada berapa kekhususannya? 14 ya. Kekhususan umum. Nanti ada kekhususan yang spesial, yang juz'i. Nah, itu jumlahnya hampir 100. Sedangkan yang umum, yang besar ada 14. Yang ke-11, coba saya mau tanya antum, adakah Nabi sebelum Nabi Muhammad yang kuburnya disepakati satu aja kubur? Ada nggak? Jangankan kubur Nabi Muhammad, para Nabi, kubur Wali Songo aja bisa lebih dari satu. Coba, kubur Sunan Bonang ada berapa? Orang Bawean, Pulau Bawean, di atas Gresik, di bawah Kalimantan, saya pernah ke sana. Di situ ada kuburan Sunan Bonang, dan disepakati meninggalnya di sana, tapi diperdebatkan dikuburkan di mana. Kata orang Tuban, dikuburkan di Tuban. Di Lasem ada petilasannya, disebut juga makom petilasan. Udah 3 tuh deh. Oh ya, satu lagi. Di Bawean itu ada satu tepi pantai disebut makom Sunan Bonang. Ternyata maksudnya tempat beliau dulu duduk, petilasan. Berarti ada 4. Yang kubur 2 itu bukan Nabi loh, bukan Nabi. Nabi Hud alhamdulillah ada di Yaman. Ya, tapi ada yang klaim di mana, wallahu alam. Ashabul Kahfi orang Yaman klaim, orang Yordan klaim, di Turki klaim, 3 klaim. Saya baru datang yang Yordannya. Ya. Apalagi Nabi Musa kuburnya di mana? Ada yang tahu? Cuma Nabi Muhammad yang tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, marartu bi qabri Musa. Saya melewati kubur Nabi Musa. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Apa kata Nabi? Nabi bocorin kerjaan Nabi Musa. Ra'aituhu yusalli fi qabri. Aku melihatnya sholat di dalam kubur. Wah. Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Inti ngapain masuk kubur dan teriak-teriak kali ya. Nabi Musa sholat di kuburnya. Lalu para nabi itu meskipun gak jelas kuburnya di mana, Allah izinkan mereka berfisik sesaat, lalu menjadi makmum Rasulullah waktu sholat apa? Waktu sholat di sebelum Mi'raj. Itu bolehlah kita sebut, bisa jadi tahiyat masjid, bisa jadi itu sholat malamnya Nabi, karena Nabi wajib sholat malam. Bisa juga itu sholat qoblal Mi'raj, wallahu alam, terserah mau dikasih apa istilahnya. Karena penamaan sholat sebagian besar dari ulama, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi fisik, benar gak? Yang jadi makmumnya mesti difisikkan dulu. Maka mereka ikut berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari ada perdebatan di situ, saya bisa meyakini itu. Allah izinkan, jika malaikat Allah izinkan berupa seseorang, lebih tinggi malaikat atau nabi? Para nabi. Para nabi.
Jika ini mungkin pada malaikat, mungkin nggak tubuh diberikan untuk Nabi yang sudah wafat? Mungkin, sangat mungkin sekali. Ya, itu dalam bab al-ma'kulat sangat mungkin. Ya. Di antara semua Nabi yang kuburannya jelas dan tidak diperdebatkan cuma kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan saya tambahkan di sini nggak tahu disebutkan nggak? Ya. Tidak disebutkan di sini. Nanti ditambahkan nomor 15. Ya, sekarang boleh dicicil. Nomor 15. Ya. Semua nasab terputus kecuali nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kubur para nabi diperdebatkan kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah enaknya zuriat Nabi. Kalau mau ziarah ke masjidnya langsung ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bahkan kakek kita yang di atas 3 aja kita udah nggak tahu dia di mana. Gimana yang generasi keempat di atas kita 5? Wallahu a'lam bishawab, ya. Wa min fadlillahi ta'ala alladhi syarrafa bihi hadhihi al-ummah famtazat bihi ala man siwaha min al-umam anna qabra nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'lumun indana biyaqin wa tawatur, ya. Salah satu nikmat kelebihan yang Allah anugerahi kepada umat Nabi Muhammad adalah Allah memberikan hadiah kuburan nabinya jelas, tidak ada perdebatan, tidak ada syak, tidak ada kemudian di situ ikhtilaf. Ada nggak orang Jawa bilang kami ada kubur Nabi Muhammad? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Di Bawean kali ada gitu, atau di Madura gitu, atau di Bali kan nggak ada, nggak ada. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masih bisa ziarah. Ya. Untungnya di Yaman para habaib dapat isyarat dan dapat kabar. Jadi gabungkan kabar dan isyarat, ada ketemu makbarah Sayyidina Hud, ya. Makbarah kuburan Sayyidina Hud. Ya. Semoga nanti kita juga sampai ke sana. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, walam tu'lam maqabiruhum bi ardin yaqinan ghaira ma sakana ar-rasulu. Tidaklah diketahui kuburan para nabi kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada Khalifah Abbasiyah, Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Mahdi. Ini bukan Mahdi Muntazar, ini namanya Mahdi, ya. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, kamu masuk ke Madinah jangan sembarangan, pakai adab. Fatamurru biqaumin an yaminika wa yasarik wa hum auladul muhajirin. Kamu kalau masuk Madinah, meskipun kamu pemimpin kami, punya pasukan banyak, tapi kalau turun masuk ke Madinah, engkau akan bertemu kiri kananmu keturunan orang-orang paling mulia di alam semesta, yaitu zuriat muhajirin dan ansar. Kalau kamu ketemu, sapalah mereka. Fasallim alaihim, maka sapalah mereka. Fa innahuma ala wajhil ardi qaumun khairun min ahli al-Madinah wala khairun min al-Madinah. Kata Imam Malik, ini mazhab Malik, tidak ada di dunia ini manusia paling mulia kecuali ahli Madinah, dan tidak ada kota, tanah, pasir yang mulia kecuali pasir Madinah. Kenapa? Nabi menginjakkan kakinya di situ, ya. Nabi menginjakkan kakinya di situ. Tapi di Mekah Nabi juga menginjakkan kaki, kan? Maka kullu ardin masya 'alaiha Rasulullah SAW falahu fadlun wa syarafun. Setiap bumi tanah yang Nabi injak itu tanahnya mulia. Tanah yang Nabi injak yang banyak apa? Mekah, Madinah. Nabi pernah ke Yaman? Pernah. Nabi pernah ke Suriah. Maka jalur ini jalur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Khalifah Al-Mahdi bertanya,
Ya Aba Abdullah, Malik. Nah, panggilan kunyahnya, julukannya adalah Abu Abdullah. Kamu tahu dari mana kaedah-kaedah begini? Apa jawaban Imam Malik? Innahu la yu'raf qabru nabi al-yawm ala wajhil ard ghairu qabri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zaman ini kubur yang diketahui secara pasti, tidak ada ikhtilaf kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman qabru Muhammadin indahum fayanbaghi ayu alama fadluhum ala ghairihim. Siapa yang sadar kubur Nabi Muhammad ada di sisi mereka, maka dia harus punya adab di sana. Ini yang kita sampaikan sebelumnya. Imam Malik kalau masuk kota Madinah, dia copot sendalnya, dia turun. Itu kuda atau ontanya, dia jalan bareng sama kudanya. Ditanya oleh orang lain, ya Aba Abdullah, ma bika ya Aba Abdullah? Ada apa engkau? Kenapa enggak menunggang kuda? Kok nyeker? Jawaban beliau, pantaskah Malik, Abu Abdullah hamba Allah, menginjak tanah dengan sendal, sedangkan tanah ini dulu diinjak Rasulullah SAW. Pantaskah Malik naik menunggangi kuda, sedangkan di bawah, di perut bumi Madinah ada jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau seperti itu, Pak. Itu Imam Malik. Abu Hanifah lain lagi. Abu Hanifah malam-malam dia sedang murojaah, kakinya selonjoran, tapi selonjorannya harusnya kalau kita begini selonjoran ke sana, ya. Tapi dia nggak berani selonjoran ke arah sana. Putrinya bertanya, ada apa wahai ayahanda? Ya abati. Apa jawaban beliau? Di arah sana ada rumah guruku Hamad bin Abi Sulaiman. Tuh dia nggak berani. Karena dalam diri seorang guru ada nur warisan Nabi Muhammad SAW. Mengarahkan kaki sana suul adab. Lainnya orang khutbah, lagi khutbah kakinya selonjoran ke Ka'bah. Ya. Tapi kalau kita ngeliat begitu nggak boleh marah, Pak. Siapa tahu itu nguji pandangan kita. Ya, siapa dulu yang diuji? Maulana Khalid Al-Baghdadi. Khalid muda. Ya, saya punya jalur sanad zikir Naqsyabandiyah Khalidiyah kepada imam ini. Dia dulu masuk Mekah, lagi tawaf, lihat ada kakek-kakek. Kakinya selonjoran ke Ka'bah. Dalam hatinya, tua-tua keladi, tua-tua makin menjadi kurang ajar ini orang tua, ya. Masa dia nggak bisa menghargai Ka'bah? Tuh ahli fikih begitu, Pak. Maka ahli fikih ini kita sabar-sabar sama ahli fikih. Nanti dia ditegur sama Allah kok. Ya. Ahli fikih itu banyak ingkarnya kepada orang-orang ahli ruhani. Ini contohnya. Dia nggak tahu siapa orang tua itu. Tahu-tahu selesai tawaf, sholat antara makam Ibrahim 2 rakaat, ya, di belakang makam Ibrahim dia sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tahu orang tua itu colek dia. Khalid, tahu namanya? Khalid, guru kamu nggak di sini. Dia lihat orangnya. Ternyata Imam Khalid pergi ke Mekah niatnya sama dengan Imam Bukhari, mau cari guru ke Mekah. Tapi zaman sudah berubah, nurnya sudah banyak pindah keluar. Saat itu pemegang nur zikir khafi saat itu adanya di mana? Di India, Pak. Dari Uzbek turun ke India. Kata orang ini, Khalid, gurumu sekarang udah nunggu di India. Gurunya nunggu di India. Bingung deh, ini siapa? Pas dilihat loh orang yang selonjoran tadi. Itu siapa, Pak? Saya nggak kasih tahu siapa ya, itu rahasia. Kita tahu sedikit. Jadi nggak boleh suzon. Jadi antum kalau masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ada orang suul adab, kita nggak boleh marah-marah. Kita husnuzon dengan semua orang, termasuk di masjid. Tapi jika kita yang begitu, baru kita keras. Ya, jika kita yang begitu, baru disiplin. Maka kalau sekarang punya guru nih, antum mau buang air, jangan ngadap ke rumah guru, miring dikit, ya. Ini adab batin. Beradab kepada guru tidak hanya di depannya, tapi juga di belakangnya. Berani nggak ngomongin guru di depannya? Maka jangan berani ngomongin guru di belakangnya. Gitu. Berani nggak selonjoran depan guru? Maka jangan berani kurang ajar di belakang guru. Itu kalau kita punya adab kepada guru. Saya saksi, Pak,
teman-teman saya yang menggunjingkan guru saya di belakang, itu Allah ambil keberkahan ilmunya dan gak ada satupun yang netes. Ada guru kita yang ahli hadis, diomongin nama teman ini, sekarang ada yang menjadi Rafidah, penghujat sahabat-sahabat Nabi, penghujat, hatta gurunya dihujat sendiri. Apa itu kiai fulan? Ada yang menghujat mursyid, dia jadi mursyid, tapi dia menghujat mursyid sebelumnya. Nunggu waktu aja nanti dia dihujat sama murid-muridnya. Ya. Tapi ketika kita dihujat, janganlah terpancing untuk menghujat balik. Ya. Nabi pernah dihujat oleh orang-orang Yahudi kan? Assalamu alaika itu hujatan, mati kau, celaka kau, laknat bagimu. Tapi Nabi nggak pernah membalas. Ya. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di hadis terakhir riwayat Ismail Al-Qadhi, ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih tapi masuk ke bab motivasi. Ma min fajrin yatlu'u, kata Ka'ab Al-Ahbar, ya, ini hadis disebut hadis maqtu', berhenti pada tabi'in, mukhadram. Dia sezaman dengan Nabi tapi belum beriman ke Nabi. Nabi meninggal dia baru beriman. Namanya Ka'ab Al-Ahbar. Kata beliau, tidaklah terbit fajar illa wa yanzil 70,000 minal malaika, kecuali turun 70 malaikat, hatta yahuffu bil qabr, lalu mereka mengerubungi kubur, yadribuna bi ajnatihim, lalu mereka mengepakkan sayapnya, wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza amsaw araju wa habata 70,000. Kalau sudah sore ganti shift. Jadi sip-sipan itu bukan hanya security, bukan hanya polisi, tentara, bukan hanya kerja, karyawan, pegawai, tidak. Tapi sip-sipan itu sistem malaikat, sistem langit yang dikopi di bumi. Nanti turun juga malam, malaikat 70.000, mereka mengepakkan sayapnya bersolawat. Ini riwayat Al-Ka'ab. Tapi kalau riwayat yang sahihnya apa? Kata Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat-malaikat yang sayyah. Sayyah itu yang bolak-balik. Kerjaannya ngapain? Yuballighunani salamakum. Mengucapkan, menyampaikan salam kalian kepada Nabi. Jadi kalau tadi kita baca salawat sebelum majelis, itu salawat dihantarkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Inilah indahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pun dihantarkan oleh malaikat, ya. Enggak hanya makanan diantarkan oleh GoFood. Barangkali itu cukup, oke?